Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1661. Plak. Siapa yang memberimu nyali untuk melecehkan Tuan York? Plak. Siapa yang memberimu nyali untuk menantangnya? Plak. Siapa yang memberimu nyali untuk menggertak warga? Aiden tanpa ampun menamparkan wajah Timothy. Darah mulai merembes keluar dari yuka Timothy. Dia terluka parah di mana-mana pada wajahnya. Timothy menutupi pipinya yang terluka dan bergumam dengan kesal, "Tuan Muda Bauer, mengapa kau memukulku? Kau seharusnya membantuku membunuh Harvey. Kau harus membawa orang itu keluar." Timothy sangat marah. Dia tidak mau. Dia tidak tahu mengapa playboy kaya yang terkenal berlutut di depan Harvey dan bahkan menggonggong seperti anjing. Bahkan jika Harvey setidaknya sedikit mampu, tidak akan ada alasan bagi Aiden dari semua orang untuk memukul Timothy dalam upaya untuk menyenangkan Harvey. Timothy bahkan diperintahkan untuk berlutut dan meminta maaf kepada Harvey. Timothy tidak takut pada orang yang sama yang ditakuti Aiden. Bagaimanapun, Benjamin adalah kakak ipar Timothy. Karena itu, dia berada di bawah perlindungan keluarga Lin. Kau masih keras kepala. Apa kau tidak mengerti bahwa Tuan York adalah bosku? Aiden menamparkan wajah Timothy beberapa kali lagi. Kau terlalu banyak bicara. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Timothy terhuyung lemah, menutupi wajahnya. Dia masih menantang. Aku tidak akan pernah berlutut. Plak, kau masih tidak mengerti kesalahanmu. Aiden Bauer. Timothy tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya. Dia mundur selangkah dan berseru dengan keras, "Cukup. Apa yang bisa dilakukan oleh orang kampung bodoh ini? Kenapa kau begitu takut padanya? Kenapa kau bilang kau anjingnya? Hak apa yang diberikan oleh kotoran tak berguna yang hanya tahu bagaimana berbohong untuk menakutimu? Bahkan jika kau takut padanya, mengapa aku harus takut? Kau pikir aku ini siapa? Aku memiliki Benjamin dan seluruh keluarga Lin di belakangku. Akan mudah bagiku untuk menginjak-injak semua orang sepertinya. Kenapa aku harus berlutut? Kau ingin aku meminta maaf?" Timothy tidak mau menyerah, bahkan pada saat ini. Harvey bahkan tidak punya hak untuk menyentuhnya. Aiden menggigil karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu untuk Harvey. Jika dia bahkan tidak bisa menangani hal seperti ini dengan benar, bagaimana dia bisa memiliki hak untuk tetap menjadi anjing Harvey? Brak. Saat berikutnya, Aiden menendang Timothy dengan keras, tidak mengedipkan mata ke arah kerumunan yang terkejut. Dia kemudian meraih tongkat baseball di dekatnya dan menghantamkannya dengan kejam ke lutut Timothy. Jeritan kesakitan bergema. Timothy jatuh ke tanah, berguling kesakitan. "Aiden Bauer, beraninya kau mematahkan kakiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu?" Plak. Timothy tidak dapat melanjutkan berbicara saat Aiden dengan cepat mematahkan keempat anggota tubuhnya dalam sekejap mata. Sementara Timothy menjerit kesakitan, Aiden dengan cepat bergerak ke arah Harvey dan menundukkan kepalanya dengan hormat. "Tuan York, aku telah mematahkan keempat anggota tubuhnya, tetapi aku tidak berhasil membuatnya berlutut dan meminta maaf. Itu semua salahku." Harvey mengabaikan Timothy, yang berguling-guling di tanah kesakitan. Dia menamparkan wajah Aiden dengan ringan dan berkata dengan tenang, "Hanya ada 2 hari tersisa sebelum tenggat waktu yang kuberikan padamu. Karena kau punya waktu untuk keluar dan menggertak orang, kau akan memberiku pernyataan yang adil jika kau tidak berhasil menyelesaikan misi tepat waktu." Harvey berbalik dan pergi tanpa mengedipkan mata kepada Aiden. Keringat dingin membasahi punggung Aiden saat dia melihat punggung Harvey menghilang. Seorang playboy yang tidak tahu malu seperti Aiden perlu dihajar sedikit, atau dia tidak akan berguna. Aiden kebetulan muncul pada waktu yang tepat hari itu. Harvey tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun juga, Aiden hanyalah anak kecil. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di rumah Kelly. Di tangannya ada kotak hadiah yang sedikit usang berisi teh hitam. Bab 1662. Kelly memiliki sebuah villa townhouse di pusat Mordu.
Walaupun vilanya agak bobrok, tapi lokasinya cukup bagus. Ada halaman di depan dan belakang villa, serta tempat parkir yang ditentukan. Villa itu telah menelan biaya jutaan dolar dari Kelly. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Kelly melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri, dan bahwa dia cukup bersedia untuk melakukan pengeluaran yang mewah pada waktu-waktu tertentu. Kau di sini, Harvey. Ketika Harvey menekan bel pintu, Kelly muncul dengan senyuman dan mengantar Harvey ke ruang tamu. Jujur, mengapa kau begitu sopan di sekitarku? Kau bahkan membawa hadiah. Saat dia berbicara, Kelly dengan santai meletakkan kotak hadiah di atas meja teh. Dia memberi Harvey senyum yang hangat. June, Hazel. Karena Harvey ada di sini sekarang, masak beberapa hidangan lagi untuknya. June, yang tampak cukup sibuk, berjalan melewati Harvey bersama Hazel. Mereka melirik Harvey, yang sedang bermain dengan teleponnya di sofa. Ketika mereka melihatnya, tatapan mereka berubah menghina. Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke kotak hadiah yang sedikit usang yang dibeli Harvey, dan mencibir. Seperti yang diharapkan dari udik desa, bahkan hadiah yang dia beli rusak, lagi pula, dia sepertinya tidak punya uang untuknya. Harvey tidak bisa berbuat banyak tentang kotak itu. Seseorang telah menghancurkannya ketika Timothy menghalangi jalannya sebelumnya. Sayangnya, dia baru menyadari keadaan kotak yang menyedihkan ketika dia tiba di villa Kelly. Mengabaikan tatapan dingin June dan Hazel, Harvey menyapa pamannya dengan senyum hangatnya sendiri. Paman Malone, Bibi, Hazel. Mem. June mengangguk tanpa menjawab, bahkan tidak ada senyum di wajahnya. Dia berpaling dari Harvey dan berkata dengan dingin kepada suaminya, orang tuaku akan berada di sini malam ini, jadi berikan mereka kamar untuk menginap. Ingat, mereka lebih suka tempat yang tenang. Karena mereka datang, kita seharusnya tidak memiliki orang luar di rumah. Orang tuamu datang. Kelly sedikit terdiam. Mertuanya adalah pejabat rendah yang bekerja untuk pemerintah. Mereka menikmati jual beli barang antik di kota antik. Mereka sering berdagang dan membuat kesepakatan dengan rekan-rekan mereka dari pemerintah juga. Setelah mereka pensiun, amarah dan kesombongan mereka yang diasah dari hari-hari kerja mereka tetap ada. June tidak bercanda. Dia mengatakan yang sebenarnya, orang tuanya lebih suka tempat yang tenang. Kelly ingin Harvey tinggal di villa selama beberapa hari, tetapi sekarang, mertuanya akan berkunjung. Kelly segera mengerti apa yang terjadi ketika dia melihat ekspresi dingin June. Dia sengaja mengundang orang tuanya untuk mencegah Harvey tinggal bersama keluarga dan semakin dekat dengan Hazel. Fakta itu agak membuatnya kesal, tetapi dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Karena mertuanya terlibat, dia harus menahan diri. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, aku sudah mengerti. Cepat dan masak hidangannya. Harvey kelaparan. Harvey telah datang jauh-jauh ke Mordu. Kelly merasa tidak adil jika dia bahkan tidak membiarkan Harvey menginap semalam. Aku membuat sup ayam dengan jamur. Tidak mungkin aku bisa menyelesaikannya begitu cepat. Juga, bukankah dia membawa daun teh? Bawa mereka masuk, aku akan menggunakannya. Kelly kemudian menjawab tanpa daya, baiklah, baiklah, baiklah. Dia kemudian membawa teh hitam ke dapur. Sebelum itu, dia menoleh ke Hazel. Hazel, kau harus bicara dengan Harvey. Bukankah kalian berdua kekasih masa kecil sebelumnya? Di mana keramahanmu? Hazel, yang sedang bermain dengan ponselnya, menjawab dengan tidak sabar. Aku sudah menyapanya. Sangat mengganggu. Harvey tertawa kecil. Terima kasih, Paman Malone. Aku dapat menjaga diriku sendiri. Melihat Harvey mencoba menyenangkan orang lain dengan senyumnya, rasa jijik Hazel terhadap Harvey semakin kuat. Dia merasa bahwa Harvey datang untuk menyedot ayahnya untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Hazel mengejek dan mengabaikan Harvey. Aku tidak tahu harus bicara apa denganmu, Harvey. Aku tidak akan mengganggumu dari menonton televisi. Aku akan kembali melakukan siaran langsung.
Bab 1663. Siaran langsung. Tanya Harvey. Huff. Orang kampung. Hazel cemberut dan meraih ponsel Harvey dari tangannya, mengunduh aplikasi bernama Durin, lalu mencari saluran. Lihat ini. Ini adalah siaran langsung. Kaizen Group Mordu adalah yang mendirikan platform ini. Aplikasi tersebut bernama Durin. Ini saluranku, kau bisa melihatnya. Hazel kemudian kembali ke kamarnya untuk melanjutkan siaran langsung. Harvey tersentak kembali ke akal sehatnya saat menyebutkan Kaizen Group. Kaizen Group sudah menjadi perusahaan di bawah nama Harvey. Dia memiliki sekitar 50% dari seluruh saham perusahaan. Tapi dia tidak punya waktu untuk mencari tahu bagaimana perusahaan beroperasi. Dia tidak menyangka siaran langsung menjadi bagian dari bisnis perusahaan. Harvey merenungkan situasinya, dan kemudian mengirim pesan kepada Rachel. Segera setelah itu, dia menjawab dengan nama pengguna dan kata sandi. Setelah masuk ke Durin, Harvey menemukan bahwa dia memiliki akun resmi. Sederhananya, itu adalah akun yang digunakan untuk memberi penghargaan dan meningkatkan popularitas Streamer. Meskipun Rachel tidak tahu apa yang direncanakan Harvey, dia tetap mengirimkan akun itu kepadanya. Akun itu sendiri tidak memiliki hak istimewa lain selain memberikan hadiah tanpa batas. L2 juga tidak akan membebani pengguna dengan sejumlah uang. Semua uang akan dipotong dari perusahaan itu sendiri. Biasanya, karena hubungan antara platform dan Streamer hanya bisa mendapatkan sekitar 30% dari hadiah yang diberikan. Karena itu, akun resmi ini sering digunakan untuk mengelabui orang kaya agar memberikan uang mereka sendiri. Harvey ingat Cynthia mengatakan bahwa dia menuju ke Mordu untuk berakting dalam sebuah film. Dia bertanya-tanya apakah Cynthia adalah bagian dari platform siaran langsung yang serupa. Harvey sedang berpikir untuk menjadikan Cynthia sebagai streamer untuk platformnya ketika dia mengklik siaran langsung Hazel. Hazel sudah berganti dengan baju baru. Dia sudah menjadi wanita yang cukup cantik, tetapi senyumnya yang hangat dan aksesoris custom made yang mewah menggoda banyak penggemar yang memujanya. Hazel memang wanita yang memesona. Meskipun kepribadiannya tidak semenyenangkan penampilannya, siapa yang tahu di depan layar. Bagaimanapun, setiap live streamer akan mengenakan persona yang imut. Halo, semuanya. Ekspresi dingin Hazel terhadap Harvey tidak terlihat. Sebaliknya, dia memasang senyum yang memesona. Selamat datang di siaran langsung, bros. Melihat bahwa penonton siaran langsung Hazel sebagian besar terdiri dari laki-laki, dia memicu cukup banyak sorakan ketika mereka mendengar seorang wanita yang memesona memanggil mereka, bros. Hazel tersenyum sekali lagi. Untuk kalian para bros baru, apakah kalian lebih tertarik menari atau menyanyi akhir-akhir ini? Aku akan melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Harvey merenung, lalu mengetik sebuah kalimat. Kau harus menyanyikan lagu, Bot Tracker's Love. Harvey ingin sedikit menggoda Hazel, tapi seorang pengguna bernama Mordus yang Master Walker mampir untuk mengejek Harvey. Sungguh pria yang sombong. Seorang pemula sepertimu benar-benar berani membuat Hazel bernyanyi. Benar. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menyebut dirimu, Mertaikun? Kau pikir kau siapa? Hazel, semua orang miskin ini suka berpura-pura kaya dan meminta para streamer bernyanyi untuk mereka. Jangan tertipu. Hazel, kau hanya harus menyanyikan apapun yang kau suka. Jangan memaksakan diri. Mordus yang Master Walker kemudian menebus 10 roket kecil untuk terbang di sekitar layar. Sebuah roket kecil berharga sekitar $150. Membuang $1.500 mau tak mau hanya untuk seorang wanita cantik sudah cukup untuk membuktikan kekayaannya. Hazel tersenyum dan berseru, terima kasih banyak, Mordus yang Master Walker. Kalau begitu, aku akan menampilkan, The Moon Represents My Heart. Bagus, bagus, bagus. Hazel, kau kekasih kecilku. Mordus yang Master Walker terus mengetik, jelas dengan semangat tinggi. Mertaikun harus pergi dari sini secepat mungkin.
Berhentilah berpura-pura kaya jika kau hanya seorang yang miskin menangis. Bab 1664. Benar, katakan padanya untuk keluar. Mengapa seseorang yang miskin datang ke siaran langsung? Dia pikir dia siapa? Komentar dengki memenuhi seluruh layar. Harvey mulai mengetik di ponselnya, tidak terganggu seperti biasanya. Bisakah kau menebus $1.500? Heh. Ini benar-benar tidak banyak, tetapi apa kau pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya? Mordus yang Master Walker mengirim emoji dengan wajah menghina. Kau harus mencoba bersaing denganku jika kau punya nyali. Siapapun yang menebus lebih banyak hadiah akan disebut tuan. Benar, katakan padanya untuk keluar. Mengapa seseorang yang miskin datang ke siaran langsung? Dia pikir dia siapa? Komentar dengki memenuhi seluruh layar. Harvey mulai mengetik di ponselnya, tidak terganggu seperti biasanya. Bisakah kau menebus $1.500? Heh, ini benar-benar tidak banyak, tetapi apa kau pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya? Mordus yang Master Walker mengirim emoji dengan wajah menghina. Kau harus mencoba bersaing denganku jika kau punya nyali. Siapapun yang menebus lebih banyak hadiah akan disebut tuan. Harvey tertawa kecil. Kalau begitu, kau harus bersiap-siap memanggilku seperti itu. Mordus yang Master Walker tampaknya cukup berpengalaman. Dia mengetik emoji dengan wajah mencemooh. Kalian para pejuang keyboard sangat menyebalkan. Tak satu pun dari kalian memiliki uang sebanyak itu, tetapi caramu mencoba pamer itu gila. Harvey kemudian menjawab dengan tenang, tidak peduli seberapa miskin aku sebenarnya, aku akan tetap lebih kaya darimu. Baiklah kalau begitu. Jika kau sekaya itu, tebus beberapa roket itu untuk aku lihat. Bisakah kau melakukannya? Jika tidak, pergi dari pandanganku. Mordus yang Master Walker memiliki nada yang tinggi dan kuat pada teks-teksnya. Sebenarnya, pria di balik nama pengguna ini tidak lain adalah Stephen Walker. Karena dia adalah salah satu petinggi Kaizen Group, tidak aneh baginya untuk mendapatkan diskon khusus yang diperoleh melalui sumber khusus. Sementara akun lain tidak memiliki diskon apapun, dia memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon 25% untuk semua yang dapat ditukarkan. Itu sebabnya dia begitu tenang. Tidak ada yang berani bersaing dengannya hanya dengan uang. Selain itu, dia menonton siaran langsung karena dia mencoba mengejar Hazel. Untuk mendapatkan sisi baik Hazel, Stephen tidak keberatan menantang siapapun saat ada kesempatan. Stephen hanya akan terus menebus siaran demi siaran untuk memberikan kesan yang baik di depan Hazel. Tanpa memberikan jawaban langsung, Harvey mengetik, "Baiklah, ayo kita berkompetisi. Siapapun yang kalah harus memanggil orang lain itu tuan." Harvey tidak keberatan dengan kompetisi itu. Dia memiliki platform itu, dan akun itu juga merupakan akun resmi. Selain itu, menebus hadiah dan popularitas untuk Hazel adalah caranya membalas kebaikan Kelly. Selain itu, dia hanya mencari sesuatu untuk menghabiskan waktu sambil menunggu makanan. Baiklah, kalian masing-masing, bros, adalah saksi di sini kalau ada yang ingin menarik kembali kata-katanya. Mordus yang Master Walker tertawa terbahak-bahak. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong sepanjang hidupku. Harvey kemudian dengan tenang menjawab, "Nah, sekarang kau sudah lihat." Harvey mulai mengklik yang dapat ditukarkan. Swoosh, swoosh, swoosh. Mertaikun menebus 100 roket kecil. Sistem meminta pengumuman. Hembusan napas terengah-engah bisa terdengar dari siaran langsung setelah semua orang melihat jumlah yang sangat besar. Seperti yang diharapkan, hanya ada nama yang salah, tetapi tidak ada alias yang salah. Apakah Mertaikun ini baru saja menebus $15.000 sekaligus? Sungguh pria yang kaya. Hazel terdiam karena jumlahnya. Namun, dia dengan cepat melepaskannya. Dia tersenyum dan berkata dengan gembira, "Terima kasih banyak atas penukarannya, Mertaikun." Heh. Menarik, tapi itu masih belum cukup uang.
Mordus yang Master Walker kemudian menebus 200 roket tepat setelahnya. $30.000. Stephen memang cukup kaya. Harvey tidak berhenti di situ. Dia mengklik beberapa tombol dan menebus 10 Lamborghini di layar. $150.000. Apa? $150.000. Seluruh siaran langsung meledak dalam kegembiraan. Sudah lama sejak mereka melihat seseorang menebus $150.000 sekaligus. Bahkan Hazel yang acuh tak acuh menjadi sangat gembira saat melihatnya. Dia sudah melakukan siaran langsung selama beberapa bulan. Selain Stephen, tidak ada orang lain yang akan menebus uang sebanyak ini untuknya. Dengan donasi Mertaikun, peringkat Hazel akan naik ke posisi nomor 1 dalam daftar favorit penggemar. Bab 1666. Hadiah tersembunyi ini hanya dibicarakan dalam rumor setelah diperkenalkan di aplikasi. Banyak siaran langsung menyatakan bahwa mereka akan menikahi siapapun yang mengirimi mereka hadiah Dewa Perang Ilahi. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil menerima hadiah. Tapi sekarang, orang yang sangat berhati-hati seperti Mertaikun sebenarnya telah menebus Dewa Perang Ilahi yang legendaris tanpa mengedipkan mata. Pemandangan itu membuat banyak orang tercengang. Beberapa aplikasi yang berfokus pada media hiburan buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengiklankan Durin. Harvey telah mencapai tujuannya. Mengiklankan platformnya sendiri ternyata cukup menarik. Hazel, di sisi lain, melompat-lompat penuh kegembiraan. Dia tidak peduli tentang citranya. Dewa Perang Ilahi. Apa itu sebenarnya Dewa Perang Ilahi? $1,5 juta. Tuhanku, ini gila. Aku kaya. Sepertinya Mertaikun tidak melarikan diri sama sekali. Dia membutuhkan setidaknya 10 menit untuk mengisi ulang akunnya. Aku mencintaimu, Mertaikun. Aku ingin punya bayi bersamamu, Mertaikun. Setelah keheningan singkat, seluruh platform meledak. Gelombang teriakan dan penebusan datang tanpa penundaan. Pesan pribadi Harvey segera dispam dengan teks. Pemirsa dan siaran langsung yang tak terhitung jumlahnya mengirim pesan kepadanya, mencoba menghubunginya. Bisa dikatakan, Mertaikun telah menjadi orang paling terkenal di seluruh platform, melampaui orang-orang seperti Stephen dan Hazel. Yang Master Walker, giliranmu. Sebelum keadaan mereda, Harvey mengambil kesempatan untuk memprovokasi Stephen dengan teks, sambil tetap menikmati kemuliaan. Seluruh kerumunan dengan cepat mengikuti dan mulai memanggil Mordus yang Master Walker juga. Saat ini, Stephen benar-benar diam. Dia harus membayar lebih dari $1,5 juta jika dia terus berjalan. Siapapun selain para pangeran atau tuan muda di atas akan ragu-ragu. Jumlah ini lebih dari 3 tahun gaji Stephen. Tetapi jika dia tidak membayar lebih, reputasinya akan hancur. Keringat dingin membasahi punggung Stephen. Dia tidak bisa berhenti menggigil. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kekurangan uang, tetapi sekarang, dia merasa seperti pecundang yang malang. Tidak peduli berapa banyak dia mengisi ulang dengan diskon yang dia miliki, dia akan melawan Mertaikun, seorang pria yang memiliki uang yang mungkin bisa mengisi lubang hitam. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa bersaing? Namun, Harvey acuh tak acuh terhadap kesengsaraan yang dia bawa pada Stephen. Silakan, Mordus yang Master Walker. Kita baru saja mulai di sini. Bukankah kau memintaku untuk datang padamu? Aku di sini sekarang, jadi mengapa kau tidak melawan? Ada ratusan dan ribuan orang di sini sebagai saksi sekarang. Siapapun yang menyerah lebih dulu harus memanggil yang lain, Tuan. Apa kau kehabisan uang? Apakah yang Master Walker ini miskin? Tapi kau adalah tuan muda. Kau bahkan tidak punya $1,5 juta. Stephen mengatupkan giginya dengan keras. Dia ingin melacak di mana Harvey menggunakan internet dan memukulinya sampai mati. Jika dia mundur, dia tidak hanya akan menanggung komentar mengerikan semua orang, tetapi dia juga akan kehilangan keberanian untuk terus menggunakan akun yang telah ditukarkan dengan ratusan dan ribuan dolar.
Kau kehabisan uang. Kau tidak bisa bermain lagi. Harvey sedang mengetik dengan nada tenang dan damai. Lupakan saja, aku akan membiarkannya. Aku juga tidak ingin kau terus menantangku. Jika kau dapat menyumbangkan $1 lebih banyak dariku, aku akan mengaku kalah. Bagaimana? Jika kau tidak bisa, maka kau akan memanggilku, Tuan. Mordus yang Master Walker mendidih dalam kemarahan. Jangan paksa aku, nak. Terus memangnya kenapa kalau aku memaksamu? Buang saja lebih banyak uang jika kau tidak mau. Lakukan. Lakukan, Mordus yang Master Walker. Bunuh Mertaikun. Ya, ini hanya 1,5 juta saja. Kau harus berjuang untuk wanita itu. Hanya 1,5 juta dolar. Jadi bagaimana jika kau membuang uang yang bisa kau gunakan untuk membeli rumah dengan dia? Lagi pula itu tidak seberapa. Uang bukanlah masalah besar, tetapi reputasi. Jika kau tidak mengeluarkan lebih banyak uang, kau bahkan tidak akan memiliki martabat untuk melihat orang di masa depan. Bab 1667. Para penonton mulai membuat kegemparan, menertawakan Stephen yang telah pamer dan akhirnya menjadi bodoh. Dia membiarkan orang memanggilnya, Tuan, dengan uang sebanyak itu. Stephen menggigil ketakutan saat dia menatap smartphone-nya, tetapi dia tidak berani meledak dalam kemarahan. Dia telah membeli 2 mobil mewah dengan pinjaman, jadi dia tidak punya uang lagi untuk dibakar. Jika dia menebus 1,5 juta dolar, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan mewah di masa depan. Dia benar-benar kalah. Mordus yang Master Walker merasa sangat tidak berdaya, tetapi demi reputasinya, dia tertawa kecil. Memberikan 1,5 juta dolar hanya untuk siaran langsung, apa kau mati otak? Semua orang saling memandang ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi tidak sejauh ini. Dia telah memberikan 300.000 dolar sebelumnya, tetapi memiliki keberanian untuk menyebut orang lain mati otak. 1,5 juta dolar hanya sekitar 10% dari minat harianku. Ada apa dengan itu? Harvey tetap tenang seperti biasanya. Dia bahkan tidak menghabiskan $1 untuk sumbangan. Berdasarkan kekayaannya, jika dia benar-benar menggunakan uangnya, itu akan dihabiskan untuk kepentingannya. Pergi dari sini sudah. Orang yang tidak memiliki 1,5 juta tidak pantas memanggilku, Tuan. Kau memalukan. Harvey langsung menendang Stephen keluar dari siaran langsung. Mertaikun sangat mendominasi. Mertaikun sangat ganas. Mertaikun, ayo main di siaran langsungku. Semua orang bersorak. Nama Mertaikun bergema di seluruh platform. Tepat ketika Harvey menyesap tehnya setelah insiden itu mereda, Hazel keluar dari kamarnya dengan wajah penuh kegembiraan. Tebu, ayah, aku terkenal. Seseorang menyumbangkan 1,5 juta dolar kepadaku saat aku sedang siaran langsung. Aku mungkin menghasilkan sekitar 800.000 dolar dalam waktu setengah jam. Uang tidak penting lagi. Dengan dukungan orang kaya, aku menjadi viral. Terkenal. Aku ingin menikahi donatur teratas dalam daftarku. Hazel melompat-lompat saat menjelaskan apa yang terjadi pada orang tuanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya, seolah-olah dia tahu bahwa dia akan meledak. Apa? Seseorang menyumbangkan 1,5 juta dolar. Oh Tuhan, orang macam apa dia? Dia sangat murah hati. Kau sangat berbakat, Hazel. Tidak hanya kau cantik, kau juga luar biasa. Kau sudah menghasilkan uang yang kebanyakan orang tidak bisa sepanjang hidup mereka hanya dengan mencoba-coba siaran langsung. June sangat bersemangat. Dia memeluk putrinya dan memberinya ciuman sengit di pipinya. Kelly mengangguk, lalu melanjutkan untuk menasihati putrinya. Bagus bahwa kau memiliki dukungan, tetapi jangan kehilangan dirimu dalam prosesnya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bermoral dengan donatur teratas ini juga. Bukannya kita membutuhkan banyak uang. Kelly telah hidup selama bertahun-tahun, jadi dia tentu saja tahu bagaimana perilaku para siaran langsung.
Cukup banyak yang akan menjual tubuh mereka sendiri hanya untuk sumbangan. Akan menyenangkan untuk bermain-main dengan hobi seperti siaran langsung, tetapi tidak pernah menjadikannya sebagai karir utama. Sudah, cukup. Kau terus berbicara tentang keluarga yang tidak membutuhkan uang. Bisakah kau menghasilkan ratusan dan ribuan dolar setelah bekerja keras selama setahun penuh? June melontarkan tatapan jijik pada Kelly. Hazel baru saja menghasilkan 800.000 dolar dalam waktu setengah jam. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengannya? Putrimu sendiri dapat menghasilkan gajimu sepanjang tahun hanya dalam sehari. Lihat ini, Harvey. Ini adalah kekuatan sejati. Inilah yang dimaksud dengan aset. June memelototi Harvey dan menambahkan dengan angkuh, Hazel bisa menghasilkan uang yang kau miliki seumur hidupmu hanya dalam waktu setengah jam. Apakah kau tahu seberapa buruk dirimu dibandingkan dengannya? Orang yang tidak berguna seharusnya tidak mencoba untuk mendapatkan yang tidak dapat dicapai. Beberapa orang baru saja lahir di dunia yang berbeda. June tidak menyukai Harvey sejak awal. Setelah kesuksesan Hazel dalam siaran langsung, June semakin memandang rendah Harvey. Bab 1668. Sebelum Harvey bisa bereaksi, wajah Kelly berubah menjadi suram. Dia berseru, "Juneli, apa sebenarnya yang kau maksud dengan itu? Siapa yang tidak berguna? Dan siapa sebenarnya yang tak terjangkau?" Harvey dan Hazel adalah kekasih masa kecil sejati. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Tentu saja aku tahu seperti apa dia. Jika dia bersedia menjadi menantu keluargaku, aku akan sangat senang. Hal terpenting tentang seorang pria bukanlah berapa banyak yang dia hasilkan, tetapi tanggung jawab yang dia ambil. Kalian berdua sama, hanya melihat permukaan. Di mataku, Harvey belum memiliki platform sendiri. Jika dia melakukannya, dia bisa menghasilkan ratusan dan ribuan dolar jika dia mau. Aku meneleponnya ke sini malam ini untuk memberitahu dia bahwa aku memiliki posisi untuknya sebagai atasan perusahaan. Jika dia mau, dia bisa bergabung kapan saja. Kelly sangat menentukan. Dia memperlakukan Harvey dengan sangat baik, sampai-sampai Harvey terdiam. Apa? Kau akan memesan tempat sebagai atasan untuk kotoran ini? Sebelum Harvey bisa menjawab, June melonjak marah. Standar apa yang dia miliki? Apa yang dapat dia lakukan? Kau ingin dia menjadi yang lebih tinggi tanpa pengalaman sebelumnya. Kau ingin dia menghasilkan ratusan dan ribuan dolar. Apa kau memiliki beberapa sekrup yang longgar atau semacamnya? Selain itu, bukankah kau mengatakan bahwa kau tidak akan membiarkan teman dan kerabat masuk ke perusahaanmu? Kau bahkan tidak akan membiarkan sepupuku dipekerjakan bahkan setelah dia memohon berkali-kali, tetapi kau akan membiarkan Harvey menjadi yang lebih tinggi begitu saja. Kelly Malone, apa kau ingin mati? Aku akan memberitahumu sekarang. Aku menentang ide ini sepenuhnya. Jika Harvey benar-benar memasuki perusahaan sebagai atasan dengan gaji ratusan dan ribuan dolar, dia bahkan mungkin melakukan yang terbaik untuk tetap berada di perusahaan dan berpegang teguh pada Hazel, sambil merencanakan untuk merebut seluruh aset keluarga Malone. Itu akan menjadi masalah besar. Memikirkan kemungkinan ini, June menatap Harvey dengan penuh kebencian. Ekspresi Kelly memburuk. Cukup baik bahwa aku menyetujui gagasan itu. Apa kau memberitahu aku bahwa aku tidak punya hak untuk berbicara dalam rumah tangga ini? June menunjuk Kelly dan berseru keras, hak untuk berbicara. Mengapa kau bahkan memiliki hak untuk berbicara untuk menantu yang masih hidup menumpang? Puff. Kata-kata ini jelas ditujukan pada Harvey. Setiap penghinaan dilontarkan ke Harvey, setiap pernyataan menentangnya karena tidak memiliki hak untuk berada di keluarga Malone. Harvey tidak bisa marah pada penghinaan ketika dia melihat Kelly dan June berdebat lagi. Dia berdiri untuk mencoba menengahi di antara mereka. "Bibi, Paman, berhenti bertengkar karena aku." Tiba-tiba, Hazel punya ide cemerlang. "Ibu, Ayah, hentikan itu. Itu hanya pekerjaan. Tidak perlu bertengkar seperti ini." "Aku juga tidak ingin bertengkar,"
tetapi ibumu melewati batas. Harvey juga setengah dari keluargaku, jadi apa salahnya merawatnya? Seru Kelly, patah hati. Ketika kita berada di South Light sebelumnya, kita akan mati kelaparan jika bukan karena orang tua Harvey. Tapi ibumu tidak tahu apa artinya membalas kebaikan. June tertawa dingin. Membalas kebaikan. Orang tuanya memberi kita $70. Mengapa aku tidak membayarnya 100 kali lipat? Ini $7.000, ambil dan pergi. June mengeluarkan 5 tumpukan uang saat dia berbicara dan melemparkannya tepat ke wajah Harvey. Kau, petik 2. Kelly sangat ingin menamparkan June. Namun, Hazel dengan sigap melompat di depan Kelly. Ayah, ibu benar. Aturan perusahaan menyatakan bahwa kita tidak boleh mempekerjakan teman atau kerabat. Akan buruk jika kau tidak mematuhi aturan perusahaanmu sendiri. Tapi karena keluarganya telah memperlakukan kita dengan baik, kita juga tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana dengan ini? Aku akan menggunakan koneksiku untuk memasukkannya ke dalam Kaizen Group. Bagaimana kedengarannya? Bab 1669. Kelly Malone sedikit terkejut ketika mendengar dua kata itu, Kaizen Group. Kaizen Group adalah perusahaan besar. Jika dia bisa bekerja di dalamnya, dia akan memiliki masa depan yang lebih cerah yang jauh lebih baik daripada perusahaan kecil tempat dia berada saat ini. June Lee juga menghela napas. Meskipun dia harus mendapatkan bantuan dari Hazel Malone dengan melakukannya, itu 10.000 kali lebih baik daripada membiarkan bajingan, Harvey York, bertindak dengan berani di perusahaan. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Hazel tampak tak berdaya. Dia pikir itu bukan masalah besar untuk memperkenalkan Harvey ke Kaizen Group, tapi dia selalu merasa bahwa Harvey adalah orang kampung dan bisa mengacaukan segalanya dan mempermalukannya kapan saja. Namun, dia tidak ingin melihat orang tuanya terus bertengkar karena orang luar seperti Harvey. Oleh karena itu, dia datang ke depan untuk memecahkan masalah. Tapi, ayah, izinkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Di Kaizen Group, tidak ada yang namanya dibayar ratusan ribu dolar sebagai pendatang baru. Mereka akan melihat kemampuanmu terlebih dahulu. Tempat itu adalah tempat di mana kemampuan sejati sangat ditekankan. Aku hanya bisa membawanya masuk. Sedangkan pengembangan masa depan, itu semua ada padanya. Jika dia melakukan pekerjaan dengan baik, dibayar ratusan ribu dolar setahun tidak akan menjadi masalah. Apalagi dibayar $1 juta per tahun. Hazel memandang orang tuanya dengan serius. Dia kemudian berbalik dan menatap Harvey dengan bangga. Kau dan aku akan melapor untuk bertugas ke Kaizen Group dalam 2 hari. Jika kau dapat mencapai pendapatan tahunan jutaan dolar dalam setahun, maka aku akan mempertimbangkan kembali memberimu kesempatan untuk mengejarku. Hazel memasang tampang angkuh setelah mengatakan ini. Dia pikir dia brilian. Ini memecahkan masalah pertengkaran orang tuanya dan mencegah Harvey bertindak sebagai duri dalam daging bagi keluarga Malone. Yang terpenting, dia dengan bijaksana menolak permintaan ayahnya untuk menjodohkannya dengan Harvey. Hazel sudah memberinya kesempatan dengan mengatakan bahwa Harvey hanya bisa mengejarnya dengan gaji tahunan jutaan. Jika Harvey tidak bisa melakukannya, siapa yang bisa dia salahkan? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Namun, jika Harvey berhasil melakukannya, itu menandakan bahwa dia masih muda dan menjanjikan. Mengapa tidak memberinya kesempatan untuk menjadi kacung? Kelly tidak pernah tahu bahwa Hazel punya banyak pikiran. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Hazel, memperkenalkan Harvey ke Kaizen Group. Apakah kau yakin bisa mengatasinya? Dan juga membiarkan dia dibayar jutaan per tahun. Apakah ini mungkin? June tidak mengatakan apa-apa. Selama Harvey tidak melekat pada keluarga Malone, dia baik-baik saja dengan itu. Dia tidak sabar untuk menendang Harvey pergi. Hazel berkata dengan percaya diri, lagi pula, aku adalah wakil direktur departemen penjualan. Tidak apa-apa untuk menyewa tenaga penjual. Apalagi gaji tenaga penjual berdasarkan sistem gaji pokok.
Jika kau tidak mampu, gaji bulananmu hanya $280. Jika kau berhasil mencapai kesepakatan besar, gaji tahunan jutaan dolar hanyalah titik awal. Yah, jika kau berkata begitu, ini memang platform untuk melatih orang. Kelly tenggelam dalam pikirannya. Harvey, sudah heres kalau begitu. Kau akan bekerja di Kaizen Group. Selama kau melakukan pekerjaan dengan baik dan dibayar dengan pendapatan tahunan ratusan ribu dolar, aku akan memberimu sebuah rumah di Mordu sebagai hadiah, selain dibayar jutaan dolar setahun. Apa katamu? June, yang awalnya tidak keberatan, tiba-tiba mengerutkan kening. Perumahan komersial di Mordu menelan biaya setidaknya jutaan dolar. Tampaknya Kelly akan mendukung Harvey apapun yang terjadi. Melihat ibunya akan marah lagi, Hazel buru-buru membungkuk dan berkata, "Tebu, dia tidak bisa mendapatkan penghasilan tahunan ratusan ribu dolar atau 1 juta dolar per tahun dalam hal ini. Apa yang ibu takutkan? Aku pikir orang kampung sepertinya bahkan tidak akan mendapatkan gaji tahunan puluhan ribu dolar. Dan bahkan 1 juta dolar. Mengapa bertengkar dengan ayah tentang hal yang tidak pasti seperti itu?" Bab 1670. Juneli juga berpikir begitu. Bahkan orang seperti Stephen Walker hanya memiliki gaji tahunan 310 ribu dolar. Harvey York menginginkan gaji tahunan ratusan ribu dolar. Dia pasti sedang bermimpi. Mengapa dia terus bertengkar dengan Kelly Malone untuk hal yang mustahil ini? June memandang Harvey dan dengan nada mengejek sambil memikirkan ini, "Yah, Harvey. Dalam hal ini, itu menyelesaikannya. Kau harus cepat dan berterima kasih pada Hazel Malone. Kaizen Group adalah konglomerat terkenal di Mordu. Para pemegang saham semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari cabang Longmen. Kau akan bangga jika bisa bekerja di perusahaan ini. Itu adalah sesuatu yang dapat ditulis ke dalam silsilah untuk dipamerkan. Tapi aku beritahu padamu, kau harus ingat tugasmu setelah memasuki Kaizen Group. Jangan mempermalukan Hazel dan membuat masalah untuknya. Jika kau bisa mendapatkan 100 ribu dolar setahun, maka aku tidak akan menghentikan Kelly untuk memberimu rumah. Dan jika kau bisa menghasilkan 1 juta setahun, maka kau berhak mengejar putriku. Sebelum persyaratan itu terpenuhi, jangan pikirkan dua hal ini. Apakah kau mengerti?" Jelas, June memblokir kemungkinan jalan Harvey ke dalam keluarga Malone dengan bantuan Kaizen Group. Meskipun Kelly tahu betul apa yang June coba lakukan, tidak pantas untuk terus berdebat sekarang. Dia menghela napas dan berkata, "Harvey, ayo bergegas. Ini adalah platform yang bagus. Tunggu sampai kau selesai. Paman masih memiliki pengaturan lain." Harvey ragu-ragu. Dia akhirnya berdiri, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, Paman, Bibi. Terima kasih, Hazel. Aku akan mencobanya dan melihat bagaimana semuanya akan berjalan." Dia tidak terlalu tertarik pada Kaizen Group sejak awal, tetapi melihat bahwa Kelly sangat mengkhawatirkannya, dia hanya bisa menyetujuinya. Jika tidak, akan ada kekacauan dalam keluarga mereka lagi. Terlebih lagi, Kaizen Group miliknya, dan itu bisa dianggap sebagai yayasan pertamanya di Mordu di masa depan. Akan lebih mudah untuk perbaikan di masa depan jika dia masuk untuk memahami situasi dan masalah internal. Bagaimanapun, Yvonne Xavier sudah tidak ada lagi. Dia harus menyelesaikan semuanya sendiri. Harvey memikirkan Yvonne lagi begitu dia memikirkan ini. Hazel sedikit melengkungkan bibirnya setelah melihat tatapan pendiam Harvey. Pria ini berangkat untuk berlindung di keluarganya, tetapi perilaku sombongnya tentu saja merupakan aib bagi pria. Dia awalnya tidak percaya bahwa Harvey adalah pria yang hidup dari wanita. Sekarang dia pasti mempercayainya. "Oke, sudah diputuskan. Semuanya, ayo makan." Kelly membawa Harvey ke restoran. "Aku mengatur teh telur untukmu hari ini dan juga membuat ayam rebus jamur untukmu. Harvey, kau harus mencobanya." June menatap Harvey dengan tatapan mengejek saat ini. "Itu semua hal baik yang kau kirimkan. Jika kau memakannya hari ini,
maka keluarga Malon tidak akan berhutang apapun padamu. Apa? Jamur rebus ayam, telur teh. Harvey terkejut. Dia tidak menjelaskan kapan dia mengirim Polygonum multiflora saat itu. Dia pikir Kelly dan keluarganya cukup berpengetahuan dan akan mengetahuinya. Namun, mereka mengira itu jamur dan memasaknya. Lupakan itu. Teh puer yang diberikan Yona Lin adalah produk premium, jenis yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, mereka menggunakannya untuk memasak telur teh. Mengapa? Apa kau tidak punya hidangan seperti ayam rebus jamur untuk dimakan di pedesaan? Apa kau tidak punya telur teh di sana? Apa kau harus begitu terkejut? June sangat meremehkan reaksi Harvey. Polygonum multiflora berbau. Aku tidak ingin memakannya. Sedangkan teh puer, itu sekeras sepotong besi. Aku terlalu malas untuk membukanya. Jadi, aku langsung melemparkannya dan memasaknya.